Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Imperion Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Imperion Crypto, silahkan bantu subscribe channel Imperion Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel Imperion Crypto. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Baby Dogecoin. Bagaimana kabar kalian, Baby Doge Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday ya, walaupun market saat ini sedang hancur ya teman-teman. Kita bisa pantau di sini untuk harga Bitcoin sendiri ya di angka 440 juta setelah tadi sempat menyentuh di angka 390 jutaan ya, dan mengakibatkan semua token dan altcoin runtuh ya teman-teman ya, hancur. Dan ya memang perjalanan dari Bitcoin memang seperti ini ya teman-teman ya. Makanya kita harus berinvestasi dengan menggunakan dana yang dingin atau dana yang bebas ya teman-teman. Jadi untuk kali ini pembahasan Baby Dogecoin kita pantau di chart Pocoin ya. Untuk market cap dari Baby Dogecoin sendiri di sini 226 juta ya teman-teman. Kembali di angka ini lagi, dan untuk chartnya seperti ini bentuknya ya. Kapan akan breakout lagi kita belum tahu ya, 100% belum tahu apakah ini akan menyentuh atau jebol support yang di bulan apa ini, September 2021 lagi ya. Semoga saja seperti itu ya bagi yang ingin share Baby Dogecoin atau token-token lainnya ya. Mereka menginginkan harga lebih murah lagi ya. Kecuali yang sangkut ya, bagi yang sangkut ketar-ketir ya teman-teman, walaupun menggunakan investasi menggunakan dana dingin, dana bebas, tapi jika harganya ngedam terus ya, tetap khawatir ya teman-teman. Tapi tidak akan selalu dam, tidak akan selalu naik, dan tidak akan selalu sideways ya. Selalu naik turun fluktuatif ya, seperti naik turun ya, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi itu sangat wajar sekali ya. Semoga saja ini menjadi titik balik ya. Jadi untuk transaksinya kita bisa cek di chart di Pocoin ya teman-teman. Kalian bisa track ya, di sini ada 597 US dollar, 464 US dollar atau sekitar 1,7 BNB ya teman-teman. Dan di sini ada yang masuk 239 US dollar ya, banyak sekali ya teman-teman yang melakukan sharok ya, seperti ini ya. Untuk kesempatan emas buat yang mempunyai USDT atau BNB atau USD ya, yang uh, segala transaksi ya ada pada diri kalian sendiri. Silahkan riset sendiri ya, gunakan dana dingin atau dana bebas dalam melakukan uh, jual beli token atau investasi ya. Dan video ini hanya sekedar sharing atau berbagi kepada teman-teman semua, semoga dapat bermanfaat ya, dan selalu Dior ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini untuk harganya masih sangat-sangat murah di 0,00011349. Hari ini mengalami penurunan 22%, dan kita bisa pantau untuk volume dalam 24 jam dia mengalami sedikit ada tanda kenaikan 9,41% ya teman-teman ya. Semoga saja ini menjadi titik balik ya beneran ya teman-teman, dan kita hanya bisa wait and see, menunggu ya. Jika ada indikasi untuk naik lagi ya, kita bisa masuk ya dengan jangan all in ya teman-teman, tapi bertahap ya, takutnya nanti turun lagi ya teman-teman, jadi kita akan sangkut yang double ya. Oke, kemudian di sini ada news holder ya, 1.534.000, hampir 1.535.000 ya, sedikit lagi di sini addressnya. Transaksinya kalian bisa cek di sini, banyak yang melakukan transaksi di PancakeSwap ya, dia melakukan pembelian dalam jumlah yang besar ya teman-teman ya. Di sini 17 detik yang lalu melakukan pembelian ya. Kemudian untuk akun Twitter ya, di sini banyak sekali yang menginginkan bahwa Baby Doge ya segera listing di Binance ya. You want Binance listing Baby Doge, retweet ya CZ Binance, Binance Bitcoin, dan sudah mendapatkan 240 retweet ya, dan 622 suka. Kemudian di sini Coin Hub juga ya. Binance finally 13.000% ya.
bisa cek ya. Ini bisa simpan jadi thumbnail ya teman-teman. Bagus ya teman-teman di sini ya. Oke, kemudian di sini ada breaking baby doge new have 1.531 holder ya. Oke, ya masih banyak yang optimis ya mengenai project-project yang akan dikerjakan oleh token baby doge coin ini ya teman-teman. Dan sekali lagi ini bukan FOMO atau bukan ajakan untuk investasi ya, hanya sekedar informasi ya. Ini adalah NFT-nya. Di sini Elon Musk juga membuat tweet ya teman-teman. Dan panik baby doge will rise again ya. Jadi ada notifikasi ya. Jadi memang seperti itu ya. Ketika Bitcoin mengalami penurunan ya, semua token juga mengalami penurunan. Dan harga gas Ethereum melonjak karena investor berbasis untuk mata uang fiat. Kenapa kita bahas Ethereum ya? Ya masih ada sangkut pautnya ya teman-teman untuk BBDOG ya, karena perjalanan dari token itu tidak sendirian ya teman-teman, tapi saling keterkaitan ya. Dan menurut data yang diberikan oleh Nansen, harga gas Ethereum mengalami lonjakan tajam mencapai setinggi 1062 GWI ya, setelah layanan pinjam meminjam melaporkan kenaikan konsumsi hingga 300%. Jaringan Ethereum menghadapi lonjakan pemanfaatan yang luar biasa ya teman-teman di sini. Kemudian platform seperti kontrak, token One Inch ya, Uniswap dan Tether adalah salah satu konsumen gas terbesar di jaringan Ethereum. Peningkatan permintaan mencerminkan sikap pasar saat ini karena para pedagang secara agresif memindahkan uang mereka dari kripto dan mencari cara untuk mengonversi ke fiat. Kemudian pasar mengalami penarikan tunai yang sangat besar dari seluruh bisnis DeFi menyusul penurunan USD. Menurut DeFi lama, bisnis solusi terdesentralisasi mengalami kerugian ya teman-teman yang signifikan di TVL dalam 24 jam sebelumnya. Kehilangan 24% nilai kontrak uang terkunci di seluruh TVL di beberapa rantai turun dari 204 miliar dolar menjadi 115 miliar dolar dalam waktu kurang seminggu ya. Kemudian investor semakin kehilangan kepercayaan pada salah satu stablecoin atau solusi DeFi terkemuka dan mengalihkan uang dari berbagai kontrak likuiditas ya, dan menempatkan platform pinjaman dan peminjaman di bawah serangan yang intens. Kemudian selain itu, Tether USDT telah menyatakan bahwa mereka sedang mengatur pertukaran rantai untuk mentransfer aset USDT ke TR dan TRC Tron ke blockchain Ethereum ya, dan Avalanche sebagai tangkapan atas peristiwa baru-baru di ruang stablecoin. Ya, itu adalah pergerakan ketika harga sedang mengalami dump ya teman-teman. Kita akan coba masuk di sini. Ada top trader ya mengatakan pasar kripto, kapitalisasi dan Bitcoin dapat menemukan di bawah pada 27.000. Waduh ya. Di sini Peter Brand mengatakan 27.000 mungkin merupakan harga terendah ya lokal Bitcoin, namun dia berpikir kelas aset mungkin turun jauh lebih jauh ya teman-teman. Dan BTC cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar telah jatuh bebas sejak minggu lalu setelah Federal Reserve mengumumkan kenaikan suku bunga untuk mengurangi kenaikan inflasi dalam ekonomi Amerika Serikat. Berdasarkan turunan besar-besaran Bitcoin, Peter Brand, seorang pedagang berjangka veteran sebelumnya telah memperkirakan bahwa kripto terbesar di dunia dapat turun di bawah 28.000 dolar ya, jika gagal bertahan di atas 30.000. Kemudian prediksinya terjadi dalam waktu kurang dari 2 hari karena kelas aset teratas telah melihat nilainya turun ke bawah ya, ke level terendah 27.000 ya teman-teman ya. Dan setelah kejatuhan BTC, masa kejayaan Brand yang telah berkomentar tentang kelas aset pada kesempatan yang berbeda turun ke Twitter untuk membagikan grafik trading view dari cryptocurrency ya. Dan lebih lanjut, Brand mencatat bahwa lonjakan volume Bitcoin dapat menunjukkan penyerahan mentah ya para pedagang di kelas aset yang baru lahir. Dan Brand mencatat bahwa meskipun dia yakin 27.000 bisa menjadi kemungkinan terendah dari kelas aset teratas, tidak ada jaminan bahwa BTC tidak akan turun jauh lebih lagi ya teman-teman. Dan analisis veteran takut kapitulasi pasar segera. Di sini demikian pula Credible Crypto, seorang analisis kripto populer di platform microblogging Twitter, khawatir bahwa BTC dapat turun lebih jauh di bawah 28.000 karena perlu keajaiban bagi kelas aset untuk bertahan dari level tersebut.
ya itu mengenai Bitcoin ya teman-teman. Dan sayangnya ketakutan analisis terjadi dengan BTC turun di bawah 28.000 pada dini hari. Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan 27.300 mewakili penurunan 13% dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, Michael van de Popp, CEO dan Putri E Global saat mengomentari keadaan pasar baru-baru ini yang telah kehilangan 15% dalam 24 jam terakhir ya teman-teman ya. Ini capitulation of the market were close ya. Jadi memang seperti itu untuk pergerakan Bitcoin ya. Dan di sini naik lagi ya untuk baby dogi 226 juta dolar lagi untuk market cap-nya ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.